Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa ya? Bingung. Jadi ini tutorial belajar Canva untuk pemula. Jadi Canva itu adalah sebuah aplikasi yang bisa diakses via website maupun via mobile. Kalau mobile pakai aplikasi. Nah, tampilan Canva untuk yang website dan mobile itu berbeda. Untuk yang website itu lebih lengkap, fitur-fiturnya lebih lengkap. Sedangkan untuk yang mobile ini masih tidak terlalu lengkap. Nanti bisa dicek sendiri untuk perbedaan-perbedaannya. Nah, Canva itu bisa kita gunakan mendesain berbagai macam desain ya, berbagai macam gambar gitu kali ya, foto atau apa. Bisa digunakan untuk sosial media ataupun untuk pekerjaan kita, misalnya presentasi atau membuat poster, membuat flyer, bahkan undangan dan portofolio untuk surat lamaran kerja seperti itu juga bisa. Ini bahkan ada yang bisa digunakan untuk membuat cover buku, membuat poster, untuk presentasi juga ada, video presentasi juga ada. Nah, ini untuk juga dokumen dan infografiknya. Ada juga untuk membuat business card, resume, brosur dan sebagainya. Nah, sebagai awal ini ya saya akan memperkenalkan fitur-fitur dari Canva ya, yang mobile. Nih, kita pilih dulu untuk Instagram post ya. Oh ya, untuk setiap kali membuat desain usahakan pilih yang sesuai dengan media sosial atau tempat kita untuk mempublikasikan desain kita. Nah, itu tadi saya pilih yang Instagram post karena nanti tujuannya lah untuk diposting di Instagram. Nah, untuk fitur Canva sendiri itu kita tap dulu yang bagian atas dulu ya. Untuk bagian atas ini adalah untuk mengganti ukuran dari kanvas ini. Jadi misalnya tadi kan Instagram post, kalau misalnya kita klik yang ini, kita akan bisa memilihkan mengganti ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk yang grup ini itu adalah kita untuk berbagi desain dengan tim yang kita punya. Kemudian untuk yang tanda panah ke bawah ini adalah untuk mendownload ya. Untuk mendownload ketika desain kita selesai, sama juga dengan yang warna hijau kebiruan di paling pojok kanan atas ini juga untuk download. Nah, untuk download ini sudah lengkap ya. Ada yang bisa langsung kita publikasikan, bisa kita simpan saja atau kita simpan dan langsung publikasikan. Ini banyak sekali pilihannya media sosialnya, ada Instagram, WhatsApp, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Telegram, Google, Facebook, sampai bahkan yang terbaru ada TikTok juga gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat fitur yang bawah ya. Fitur yang bawah ini, yang kiri, yang bagian bawah kiri bawah itu, kalau kita pencet itu gunanya adalah untuk menggandakan atau menggandakan desain kita di halaman pertama untuk di halaman selanjutnya. Kalau misalnya kita mau bikin desain kayak misalnya tips-tips atau apa gitu kan, daripada kita memulainya dari awal misalnya kosongan, jadi mending kita langsung pilih klik yang ini tadi, halaman 1 ini tadi, terus kita copy begini. Ini nanti akan memiliki desain yang serupa dengan yang halaman sebelumnya. Nanti kita coba fitur ini. Nah, selanjutnya untuk fitur membuat desain dalam Canva ini itu ada di bagian kanan bawah, tanda plus. Nah, di sini ada teks. Sesuai dengan namanya ya, teks itu adalah untuk menulis tulisan, kemudian untuk membuat tulisan.
Kemudian sebelahnya yang kedua itu adalah image, itu adalah gambar. Nah, untuk yang gambar kita bisa pilih dari galeri kita, galeri HP kita. Itu ada macam-macam sekali. Mungkin kita sudah punya gambaran download atau mungkin foto kita jadikan background atau mau kita upload, itu bisa pilih yang bagian galeri. Nah, untuk yang image ini adalah stok foto yang ada di Canva. Itu ada banyak sekali, ada ratusan, kalau nggak salah sampai 50.000 foto, macam-macam sekali. Nah, kita bisa cari dengan klik keywordnya yang di sini ya, search Canva, cari apa misalnya flower, seperti itu, nanti akan ada seperti ini. Nah, kenapa di image ini ada simbol seperti mahkota? Itu adalah simbol berbayar. Jadi misalnya gambar-gambar yang ada simbol mahkotanya ini adalah kita harus membayar gambar tersebut, karena gambar-gambar kan biasanya punya copyright ya. Jadi kita harus membayarnya, membeli gambar tersebut. Nah, gitu. Nah, itu untuk image. Kemudian selanjutnya ada untuk yang video. Kita juga bisa masukkan video, misal video dari galeri kita atau video dari Canva. Ini juga punya banyak sekali video, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Dan yang selanjutnya setelah video ada stiker. Nah, stiker ini itu ada macam-macam sekali stiker yang dibuat oleh Canva. Ada stiker ya macam-macam lah, kita bisa cari sesuai dengan keywordnya. Misal kita mau cari stiker tentang bunga lagi, ini banyak ada stiker tentang bunga. Dan biasanya stiker itu gambar-gambar yang bergerak ya, animasi gitulah, gambar animasi ini banyak sekali, bisa kita pakai untuk desain kita. Kemudian yang selanjutnya itu ada illustration. Nah, di ilustrasi ini biasanya digunakan untuk menggambar atau mendesain, membuat gambar-gambar ilustrasi. Tapi ada juga tentang bentuk, ini bentuk bangun datar ya, macam-macam sekali. Kemudian ada frame juga, misalnya kita mau foto, memasukkan foto, nah kita bisa pakai frame yang banyak sekali di sini. Misalnya begitu, misalnya begini ya, frame, kita klik. Nah, di bagian atas ini ada galeri. Ketika kita tap yang bagian frame tadi ada galeri, bagian bawahnya yaitu ada galeri, image, video, color. Nah, ini bisa kita masukkan foto, misalnya galeri, kita klik galeri, kita mau masukkan foto yang dari galeri kita, misalnya foto ini. Nah, nanti dia akan langsung seperti ini. Jadi kita nggak repot untuk membentuk, aduh gimana ya, misalnya aku pengen bentuknya lingkaran, bentuknya segi 4. Nah, itu kita carinya di bagian illustration yang frame. Ini ada banyak sekali bentuknya, bulat, segi 4, miring, ada yang seperti foto, ada yang di laptop, ada yang di abstrak seperti di laptop ya. Ada yang bentuk donat juga, ada yang kayak kertas disobek, perangko, macam-macam ya. Dan bahkan ada yang bisa bikin huruf-huruf seperti ini. Dan ini bagian frame, bagian tengah foto ini bisa kita isi nggak cuma dengan gambar ya, tapi juga bisa dengan video juga, seperti itu. Bisa kita isi video ini. Nah, bisa seperti ini gitu. Nah, itu untuk frame. Selanjutnya setelah di ilustrasi ini ada banyak banget ya, ada shape, ada frame, ada line, garis begini, atau ini juga bisa dibuat pinggiran lah, pinggiran itu juga banyak sekali untuk apa ya, hiasan tepi-tepi. Kemudian ada icon ini macam-macam ya, bahkan ada icon media sosial juga ada di sini, Instagram, kemudian nanti ada juga ada Facebook. Nah, supaya nggak repot, nanti tinggal klik aja di icons itu, kita misalnya mencari WhatsApp tuh.
atau misalnya kita nggak perlu klik di icon, langsung aja di ilustrasinya itu kita langsung klik, ketik aja WhatsApp udah langsung muncul gitu. Jadi nggak perlu digeser-geser gini. Tapi untuk yang frame foto tadi tetap harus klik di sini ya, atau ngeklik atau klik di search ilustrasinya frame, itu pasti juga akan langsung muncul. Ini macam-macam. Nah, untuk yang frame mengisi foto di dalamnya, maka kita klik yang frame ini aja. Tuh fiturnya. Kemudian fitur lagi template adalah tadi yang di awal ya, sebelum kita ngeklik yang blank, yang kanvas kosong, kita bisa ganti template-nya macam-macam seperti ini. Bisa kita pilih ya, bagi yang enggak yang macet idenya mau kayak gimana ya template-nya, bikin kayak gimana, nah bisa langsung ngambil yang di sini aja. Ini sudah banyak sekali dan bagus-bagus gitu. Untuk yang suka bikin quote ini bisa nih, gimana ada yang quote banyak nih sini. Nah itu untuk template. Logo, ini logo untuk nambah logo kita ya. Kalau kita punya brand, kita bisa nambahin di sini add logo, kita udah bikin logo. Kemudian ada yang page. Lah page ini itu fungsinya sama seperti yang tadi kita di kiri bawah sini. Yang kiri bawah sini tadi. Yang satu ini, tapi bedanya adalah untuk yang page yang di fitur yang di sini, deretan logo sini, itu dia ketika kita memencet page ini, dia akan menggandakan halaman desain kita, tapi menambah halaman, tidak menggandakan desain kita, gitu maksud saya. Jadi kalau misalnya kita pilih page ini, dia hanya akan menggandakan menambah jumlah halaman saja, tapi tidak desain. Ini adalah untuk cara menghapusnya. Nah kalau misalnya kita mencet yang ini, yang kiri bawah tadi, untuk menggandakan, itu kita bisa menggandakannya langsung dengan desain kita. Misalnya begini, misalnya ya kita pencet ini, kemudian kita pencet copy, dia akan tergandakan langsung dengan desain kita. Jadi kalau misalnya kita mau membuat postingan yang bersambung dengan desain yang sama, itu maka kita bisa pakai yang klik yang di sini tadi gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek bikin lagi dari awal seperti itu. Nah begitu. Nah demikian tutorialnya yang awal untuk mengenal fitur-fitur dari Canva. Nah selanjutnya coba kita bikin sebuah postingan. Oke. Awalnya kita mau bikin backgroundnya dulu ya, biar nggak polosan. Kita ketik background, kita cari gambar lah, gambarnya mau cari gambar apa ya, gambar makanan aja lah, apa kita klik foto, kita copy gitu. Kalau ini pakai bahasa Inggris ya. Nah ini berbagai macam rempah-rempah. Spicy aja. Misalnya kita cari gambar sambal, nggak ada yang sambal berbayar, yang gratis kan sambal. Nah misalnya kita kasih quote ya, quote. Terus setelah itu kita tambahkan teks, mau pakai tulisannya yang ini aja, bisa dibesarkan, kemudian taruh tengah ini.
kan bisa diganti ya warnanya pakai warna putih atau hitam aja lah, nggak apa-apa. Kecil-kecil cabai. Nah ini bisa ganti. Ini, nah ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan tulisannya. Nah untuk mensiasatinya, untuk membuatnya kelihatan tampil itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mentransparasikan background belakangnya seperti ini. Gini. Seperti ini bisa. Atau dengan cara yang kedua, kita copy dulu ya. Dengan cara yang kedua, dengan cara kedua adalah dengan menambahkan sebuah bentuk kotak misalnya. Nah, sebelumnya dia dorong ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih warna misalnya putih. Nah, setelah itu kita buat dia transparan. Kita bisa pilih ya warnanya putih, kalau misalnya nggak sesuai kita ganti aja dengan warna yang agak abu-abu. Nah, begini. Transparasikan. Nah, begini. Kayaknya kurang hitam. Bagus deh. Nah, seperti ini. Jadinya masih kelihatan cabenya, background belakang masih kelihatan, dan tapi tulisan kita juga kelihatan gitu. Adalah cara editing, bisa dua ya, dibikin seperti ini atau seperti ini, suka-suka mana gitu. Kemudian nah ini kalau misalnya kita bisa menggandakan desain backgroundnya ya, itu dengan cara digeser aja ke sini juga bisa, atau dengan nambah begini juga bisa. Untuk menghapus cukup klik yang di bawah tadi, kita hapus. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalnya pengen bikin misalnya tulisannya yang tetap sama tapi backgroundnya yang berbeda, maka saya akan pilih yang fitur kiri bawah itu untuk menggandakan desain saya. Nah kayak gini tinggal ganti aja tulisannya, untuk yang lain. Ini banyak banget ini tulisannya yang bisa dipakai, tinggal kita aja maunya yang mana gitu. Nah demikian tutorial sederhana desain untuk pemula. Kalau ada yang ditanyakan silahkan.